Put the ram down. Sesuai dengan judulnya, film animasi yang rilis di tahun 2000 ini akan menceritakan perjuangan para ayam-ayam petelur untuk kabur dari peternakan mereka. Dan sebelum masuk ke dalam ceritanya, perkenalkan, dua orang ini merupakan suami istri pemilik peternakan. Sebut saja mereka Tuan Tweedy dan Nyonya Tweedy. Ayam ini adalah karakter utama yang bernama Ginger. Lalu Meg, Fowler, dua ekor tikus yang satu bernama Fletcher dan satu lagi bernama Nick. Dan yang terakhir bernama Rocky, serta ayam-ayam lainnya yang tidak perlu disebutkan satu persatu. Di scene awal diperlihatkan Ginger yang tengah memimpin para ayam untuk menyelinap melalui bawah pagar. Sayangnya, saat tiba giliran ayam bertubuh gemoy ingin keluar, dia malah tersangkut dan kemudian tindakan mereka dipergoki Tuan Tweedy beserta anjing-anjingnya. Lantas mereka mencoba kabur, tapi Ginger tak keburu untuk kabur juga. Lalu dia memilih berlari ke arah yang lain dan akhirnya dia terpojok di depan Nyonya Tweedy. Di sini diperlihatkan juga bahwa Tuan Tweedy adalah tipe pria yang takut dengan istrinya. Terlihat dari Nyonya Tweedy yang memarahinya dan menyuruh agar Ginger segera dikembalikan ke dalam kandang. Setelahnya, Ginger malah dimasukkan ke dalam kotak gelap sebagai hukumannya atas percobaan kabur mereka. Berikutnya, diperlihatkan keseharian ayam yang ada di peternakan ini. Tiap bangun pagi, di tempat tidur para ayam itu sudah ada telur yang kemudian langsung dipanen oleh Tuan Tweedy. Ginger yang baru selesai dari hukumannya tak kehabisan akal untuk kabur dari peternakan itu. Percobaan selanjutnya, para ayam itu masuk ke dalam papan yang lagi-lagi mereka mengacaukannya. Kemudian Ginger ditempatkan kembali di dalam kotak hukumannya. Percobaan selanjutnya, Ginger mencoba lewat bawah tanah. Namun, baru 2 langkah dia keluar dari sana, dia langsung dipergoki anjing menjaga. Selanjutnya, mereka menyamar sebagai Nyonya Tweedy dan sekali lagi percobaan itu berakhir gagal setelah baju mereka tersangkut dan cukup sampai di situ saja. Esok paginya terdengar bel berbunyi yang menandakan akan dilakukan perhitungan jumlah penghasilan telur untuk tiap ekor ayamnya. Sambil melihat catatannya, Nyonya Tweedy lalu berhenti di depan ayam yang sudah 5 hari berturut-turut sama sekali tidak bertelur. Tanpa basa-basi, ayam itu langsung dibawa lalu dieksekusi untuk dimakan saja. Para ayam lainnya langsung tertunduk seketika setelah mendengar suara pemenggalan teman mereka. Dan inilah alasan utama mereka untuk bisa kabur dari peternakan itu. Setelah itu, Ginger meminta bantuan Nick dan Fletcher untuk mencari bahan-bahan yang sudah ia rincikan. Dan kemudian dia buat sebuah alat pelontar, sedangkan Fletcher dan Nick sendiri akan diberi makanan ayam sebagai bayaran mereka. Scene lalu berpindah dan memperlihatkan Nyonya Tweedy yang tak puas dengan hasil telur dari peternakan mereka, yang memang keuntungannya sangat kecil dan kian menurun dari minggu ke minggunya. Tak sengaja dia melihat sebuah buku tentang alat pembuat pie, dan sepertinya dia tergiur untuk mencoba alat itu. Tuan Tweedy yang tengah memantau gerak-gerik para ayam kemudian bergumam bahwa ayam-ayam itu seperti bisa berpikir. Nyonya Tweedy yang tengah berkonsentrasi membaca buku itu lantas marah-marah dan memaki-maki Tuan Tweedy. Dan yang menyusun alat pelontar itu adalah si Meg. Ya, mungkin kalau di dunia manusia, Meg ini kurang lebih bisa disamakan dengan seorang fisikawan. Setelah menjelaskan mekanisme alat itu, selanjutnya dilakukan demonstrasi. Namun, saat demonstrasi alat itu dilakukan, ternyata hasilnya kurang memuaskan dan sia-sia lagi lah perjuangan mereka. Ayam-ayam lain mulai stres dan putus asa, sementara Ginger tak henti-hentinya memberikan mereka semangat hidup dan harus tetap berjuang. Setelah itu, Ginger keluar kandang untuk menyendiri, dan terlihat walaupun dia kang motivator, tapi sebenarnya dia juga stres dengan semua percobaan mereka yang selalu berakhir gagal. Bersamaan dengan itu, Ginger melihat seekor ayam yang nampak tengah terbang. Namun, karena dia tak fokus, akhirnya dia malah terperosok ke dalam peternakan dan kemudian pingsan setelah tertimpa papan makanan.
Ginger menemukan sebuah poster yang di dalamnya tertulis Rocky si ayam terbang. Lantas, saat sadar, Ginger meminta Rocky agar mengajari mereka semua caranya untuk terbang. Terlihat, Rocky tak menyanggupinya, dan dia kemudian buru-buru untuk pergi. Saat dia sampai di depan pagar, sebuah mobil datang dari kejauhan, yang membuat Rocky ngibrit untuk bersembunyi. Ginger mendekat, dan dia melihat tulisan sirkus di mobil itu. Lalu, terlihat seorang pria yang turun dari mobil itu. Kemudian, pria itu seperti bertanya ke Nyonya Tweedy tentang keberadaan Rocky. Rocky meminta Ginger untuk menyembunyikannya. Awalnya, Ginger tak mau, sampai mereka kemudian membuat kesepakatan bahwa setelah ini usai, Rocky akan mengajari mereka untuk terbang. Esok harinya, sesuai janjinya, Rocky mulai memimpin para ayam itu untuk melakukan gerakan yang dia klaim sebagai tahap dasar untuk terbang. Dari kejauhan, Pak Tua Fowler menyatakan ketidaksukaannya kepada Rocky yang dia anggap Rocky adalah ayam yang songong. Lalu, mulailah mereka mengikuti gerakan Rocky, mulai dari senam ayam hingga sebuah gerakan yang mirip karate. Uniknya, di tengah-tengah itu, Tuan Tweedy sempat memergoki mereka. Namun, saat dia memberitahu Nyonya Tweedy, ayam-ayam itu sudah berlaku selayaknya ayam normal, dan dia pun ditaplok papan. Setelahnya, tahap terbang mereka memasuki babak baru. Tiap ayam diminta meloncat setinggi-tingginya, lalu saling melontar satu sama lainnya, hingga yang terakhir, mereka semua lepas landas dari atas kandang, dan mengepakkan sayap mereka sekencang-kencangnya. Dan ya, itu semua tak ada gunanya. Saat hari menjelang petang, sebuah truk besar datang ke peternakan. Awalnya, mereka kira truk itu adalah truk sirkus yang kemarin, dan terlihat truk itu kemudian mengeluarkan alat besar yang ditempatkan di gudang Nyonya Tweedy. Saat pagi, bel kembali berbunyi. Seperti biasa, para ayam itu akan berbaris dengan rapi, dan tentu saja Nyonya Tweedy berhenti tepat di depan ayam yang sudah tidak bertelur akhir-akhir ini. Si ayam itu sudah gemetaran ketakutan, khawatir dia juga akan berakhir di penggorengan. Dan ternyata, Nyonya Tweedy hanya mengukur lebar badan ayam itu. Kemudian, dia menyuruh Tuan Tweedy untuk menambah porsi makan ayam-ayam itu. Tentu saja, makanan yang menggunung itu langsung disantap dengan lahapnya. Namun, segera setelah itu, Ginger memberhentikan mereka. Dia mengatakan bahwa ini semua mencurigakan. Dia khawatir tujuan mereka diberi makanan tambahan ini bukan satu atau dua ayam lagi, melainkan mereka semua sekaligus akan diolah secara bersamaan. Wajah-wajah ayam yang semula berseri itu pun langsung berubah menjadi murung. Selanjutnya, Rocky mengajak Ginger bicara empat mata. Di dalam kandang, Rocky mengatakan niatnya untuk mengajak Ginger kabur berdua saja, karena memang sangat sulit jika mereka harus kabur secara bersama-sama dengan ayam yang jumlahnya puluhan itu. Tentu saja Ginger menolak ajakan Rocky ini, dan karena itu mereka kemudian bertengkar dan pergi ke arah yang berbeda. Tak sengaja, Rocky melihat wajah-wajah ayam lainnya yang dipenuhi keputusasaan. Karena merasa bersalah, Rocky lalu membuat pesta kecil-kecilan dengan musik yang diputar dari sebuah radio yang dia dapat dari Nick dan Fletcher. Untuk sejenak, ayam-ayam itu bersukaria dan berdansa di dalam kandang. Ginger yang melihat itu pun lantas memaafkan Rocky dan mereka berdua kini berbaikan. Di sisi lain, alat pembuat pie itu sudah selesai dirakit dan siap untuk digunakan. Karena dendam kesumatnya, Tuan Tweedy pun memilih Ginger sebagai ayam percobaan yang akan dimasukkan ke alat itu. Ayam-ayam lainnya berteriak histeris setelah pemimpin mereka selama ini dibawa pergi. Rocky pun tak tinggal diam. Memanfaatkan kabel listrik, dia berhasil masuk ke dalam gudang. Tak berlama-lama, dia langsung mencoba menyelamatkan Ginger. Dan alih-alih menyelamatkan, inilah yang terjadi. Di dalam sana, mereka berdua sempat membuat kerusakan dengan menyumbat lubang saus, menyangga pintu, hingga membuat alat itu rusak. Sedangkan mereka berdua akhirnya bisa keluar. Dan karena kini alatnya rusak, Nyonya Tweedy menghadiahi suaminya dengan pie rasa original. Setelah itu, Ginger menjelaskan bahwa fungsi alat itu adalah untuk merubah mereka semua menjadi pie ayam. Tentu saja, itu membuat mereka histeris.
Saat berdua saja, Ginger kembali mengatakan bahwa ayam-ayam di peternakan ini sangat menginginkan kebebasan. Rocky pun berkata, ia akan mengajari mereka besok pagi. Tentu saja perkataannya itu membuat Ginger sangat senang. Hingga tibalah hari yang mereka tunggu-tunggu itu. Ginger menyuruh mereka untuk melakukan pemanasan. Namun, saat dia masuk ke kandang Rocky, Rocky sudah tidak ada di sana. Yang ada hanyalah selembar sobekan dari poster sebelumnya, yang saat sobekan poster itu disatukan, ya, sebenarnya Rocky hanyalah ayam biasa yang tanpa bantuan alat sirkus, tentu dia tidak bisa terbang. Di kejauhan, Rocky nampak bersalah, namun apalah daya, dia memang tak bisa mengajari mereka terbang. Ginger hanya bisa duduk termenung, sementara karena stres, ayam yang lainnya memilih melakukan deathmatch antar ayam. Sampai Ginger menemukan bed milik Pak Tua Fowler, Ginger menanyakan arti dari kata RAF, yang kemudian Pak Fowler menjawab arti dari RAF adalah Royal Air Force. Pak Fowler kemudian menunjukkan sebuah gambar alat yang bisa terbang, yang tak lain alat itu adalah sebuah pesawat. Harapan terakhir mereka kali ini, Mac mencoba membuat pesawat dengan meniru desain pesawat itu. Ginger kembali meminta jasa Fletcher dan Nick, dan kali ini bayaran mereka akan sangat istimewa dengan sebuah telur ayam gurih untuk tiap alatnya. Dan tentu saja mereka setuju. Menggunakan penyamaran sebagai kurcaci, mereka berdua secara bertahap mencuri peralatan milik Tuan Tweedy. Para ayam-ayam ini juga berpacu dengan Tuan Tweedy yang tengah memperbaiki mesin itu. Di tengah-tengah itu, terdengar alat pembuat pie-nya sudah menyala. Beruntung, alat itu kembali rusak. Setelah itu, Ginger menyemangati mereka untuk bekerja lebih cepat dan semangat. Sampai akhirnya, kali ini, alat itu benar-benar sudah diperbaiki dan siap untuk digunakan. Ingin segera mendapat untung banyak, Nyonya Tweedy lalu meminta sekalian ayam di peternakan itu untuk diolah. Para ayam yang sudah hampir selesai dengan pesawat mereka lalu dipergoki Tuan Tweedy. Karena tak ada pilihan lain, Ginger mengkomando mereka untuk barbar mengeroyak Tuan Tweedy. Teriakan Tuan Tweedy tak dihiraukan Nyonya Tweedy. Setelahnya, Tuan Tweedy diikat dan ditipuk sebuah kandang. Kini, pesawat mereka akhirnya sudah selesai dan siap untuk lepas landas. Tak berlama-lama lagi, mereka segera lepas landas. Namun, saat roda pesawat hendak melewati papan, tiba-tiba Tuan Tweedy dengan badan yang masih terikat langsung merobohkan papan itu. Terpaksa, Fowler memutar balik badan pesawat, sedangkan Tuan Tweedy kemudian pingsan karena terpentung ekor pesawat. Ginger lalu pergi sendiri untuk membenarkan posisi papan itu. Namun tiba-tiba, beruntung, Rocky yang merasa bersalah ternyata melakukan comeback dan menggagalkan percobaan pembunuhan Nyonya Tweedy. Untuk sejenak, Nyonya Tweedy kemudian pingsan setelah kepalanya hampir tertimpuk kapak. Lalu akhirnya, pesawat itu berhasil melewati pagar dengan Rocky dan Ginger berpegangan pada tali pesawat. Mengira semuanya telah usai, ternyata Nyonya Tweedy tak menyerah begitu saja. Dia bergelantungan juga di tali pesawat itu. Ginger kembali mengambil resiko dengan mencoba memotong tali itu, namun tak sengaja guntingnya malah jatuh. Dengan penuh resiko, Ginger kemudian memanfaatkan ayunan kapak Nyonya Tweedy. Saat kepalanya akan dikapak, ternyata Ginger berhasil menghindar dan malah talinya yang terputus. Nyonya Tweedy nyungsep ke dalam alat pembuat pie. Seketika itu, alat itu pun meledak dan pada akhirnya semua ayam di peternakan itu berhasil meloloskan diri. Kini, mereka semua tinggal di perbukitan dan terlihat di sana sudah ada beberapa ekor anak ayam serta kehidupan mereka terlihat sangat bahagia dan film Chicken Run pun berakhir di sini. Ada teori gelap yang mengatakan bahwa saking dendamnya, Tuan Tweedy pun dengan sengaja merobohkan pintu yang kemudian pintu itu menibani Nyonya Tweedy yang membuatnya tewas. Cuma teori gelap ya, jangan dianggap serius.